karena Allah akan memberikan pahala yang sangat besar kepada kita. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar IPS, masih di bab 4. Kali ini tentang pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai upaya mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang agresi militer Belanda pertama dan kedua. Apa yang melatar belakangi terjadinya agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang kedua, menjelaskan tokoh-tokoh yang berperan dalam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Kita awali dari pembahasan tentang agresi militer Belanda yang pertama. Apa yang melatar belakangi terjadinya agresi militer Belanda yang pertama? Belanda ternyata mengingkari hasil perjanjian Linggarjati dan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran atau Commonwealth. Dengan bentuknya adalah federasi. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda yang pertama ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Pada awalnya tentara dan rakyat Indonesia berhasil dikalahkan oleh tentara Belanda karena diserang secara mendadak. Akan tetapi, tentara dan rakyat Indonesia dapat mendesak tentara Belanda menggunakan taktik gerilya. Rakyat dengan gagah berani melawan tentara Belanda. Meskipun tidak pernah mendapat pelatihan militer, rakyat tetap memiliki semangat tempur yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai. Selanjutnya adalah agresi militer Belanda yang kedua. Mengapa terjadi agresi militer Belanda yang kedua? Setelah terjadinya agresi militer Belanda yang pertama, kemudian diadakan lagi perundingan Renville. Tetapi ternyata Belanda kembali mengingkari hasil perjanjian Renville dan tidak mengakuinya. Tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer Belanda kedua ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, Yogyakarta. Presiden Soekarno berhasil ditangkap oleh Belanda. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tanggal 1 Maret 1949, Indonesia menyerang Belanda di Yogyakarta, dipimpin oleh Letkol Soeharto, dan berhasil menduduki kota Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret. Nah, sekarang siapa saja tokoh-tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia? Tokoh-tokoh yang berperan dalam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan seorang pemimpin dan merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah seorang ahli diplomasi. Beliau juga merupakan Wakil Presiden pertama Indonesia. Beliau menjadi salah satu delegasi pada konferensi Meja Bundar. Yang ketiga, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 turut berperang dalam serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Beliau juga merupakan Wakil Presiden Indonesia yang kedua. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan pemimpin pada pertempuran Ambarawa.
Sudirman juga dengan gagah berani memimpin tentara Indonesia melawan Belanda dengan taktik perang gerilya dan mampu mengobarkan semangat para pejuang. Tokoh selanjutnya adalah Sutomo atau lebih dikenal dengan nama Bung Tomo. Bung Tomo memimpin rakyat Surabaya dengan gagah berani saat melawan Belanda. Beliau bertekad mempertahankan kota Surabaya hingga titik darah penghabisan. Saat pertempuran Surabaya, pidatonya yang disampaikan melalui radio mampu mengobarkan semangat rakyat Surabaya. Tokoh selanjutnya adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah tokoh yang berperan dalam perjuangan diplomasi. Beberapa kali beliau mewakili Indonesia di meja perundingan dengan Belanda. Salah satunya adalah dalam perjanjian Linggarjati. Muhammad Rum merupakan wakil delegasi Indonesia pada perjanjian Rum-Royan. Dan tokoh selanjutnya adalah Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim merupakan seorang tokoh yang ahli dalam bidang diplomasi. Beliau berperan dalam perjanjian Renville. Bagaimana mengisi kemerdekaan sebagai upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan ya. Nah, bagaimana upaya mengisi kemerdekaan? Upaya mengisi kemerdekaan dilakukan dengan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Fasilitas penunjang lainnya seperti perpustakaan dan tempat ibadah di sekolah, kemudian memberikan bantuan berupa peralatan sekolah, memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa, mahasiswa dan dosen yang berprestasi, memasukkan pendidikan karakter bangsa ke dalam kurikulum pendidikan. Di bidang transportasi, pembangunan jalan tol Trans Papua dan Trans Sumatera menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Papua yang selama ini sulit dijangkau, serta pembangunan jalan Trans Sumatera untuk menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Pembangunan busway, KRL, LRT, MRT yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi. Pembangunan tol laut untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Dan pembangunan bandara-bandara baru di seluruh wilayah Indonesia. Bidang sosial, diantaranya adalah memberi izin pembentukan organisasi-organisasi sosial, mendirikan panti sosial untuk anak terlantar dan tunawisma. Kemudian di bidang budaya, mendirikan taman budaya sebagai pusat pengembangan budaya, memberikan bantuan dana kepada pengusaha di bidang budaya, dan pendirian museum budaya yang menampilkan beragam budaya bangsa. Di bidang pariwisata, mempromosikan daerah-daerah wisata di Indonesia, kemudian membangun sarana pendukung seperti jalan masuk menuju tempat wisata, mengadakan pertukaran budaya dengan negara lain. Di bidang komunikasi, mengembangkan jaringan internet dan fasilitas telekomunikasi lainnya di berbagai wilayah Indonesia, membuat undang-undang tentang penggunaan internet serta sarana komunikasi lainnya, pemerataan pembangunan komunikasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan di bidang kesehatan, membangun pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, menyiapkan dana untuk membiayai asuransi kesehatan,
kesehatan ke berbagai daerah. Demikian tadi materi yang telah disampaikan tentang pengakuan kedaulatan Republik Indonesia serta mengisi kemerdekaan Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya ada di buku paket halaman 134 nomor 4. Yang pertama, tugasnya adalah arsirlah pada peta wilayah Indonesia sesuai dengan hasil perjanjian Linggarjati. Kemudian yang kedua, tulislah isi perjanjian Renville. Dan yang ketiga, menurut pendapatmu apa kerugian adanya perjanjian Renville bagi bangsa Indonesia? Demikian tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi serta tugas yang diberikan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.